Hadir. Halo Kettle Buffalo, kembali lagi di podcast CBC Station. Nah, tapi di podcast kali ini ada yang beda nih. Yang sebelumnya kita podcast hanya di platform audio atau Spotify. Kali ini teman-teman bisa untuk mengakses di YouTube. Dan di sini sore ini bersama aku Weni Mustika Sari. Hari ini merupakan episode yang spesial karena ada narasumber yang spesial. Mereka berdua ini merupakan mahasiswa dari Vapet Unpad yang baru-baru ini mendapatkan beasiswa untuk magang di Australia. Langsung saja kita sambut, ada Teh Anei dan juga Kang Luhur. Halo Kang Teh. Alhamdulillah masih ribet mahasiswa. Kak, harus bangga loh. Bener ya Kang? Apa gimana? Bener kan, nggak salah ya? Bener. Oke, aku mau ngucapin terima kasih karena Teh Anei dan juga Kang Luhur udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sore hari ini. Aku mau nanya dulu kabar dari Teh Anei dan Kang Luhur nih. Boleh dari Teh Anei dulu, apa kabar Teh? Ya jadi gini. Aneh. Oke, kabar aku alhamdulillah. Gimana nih Teh Weni? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Luhur? Baik Allah, biasa, terima kasih ya. Mantap sekarang. Alhamdulillah. Videonya gini bagus. Iya. Keren. Mungkin buat teman-teman Kettle Buffalo yang selama ini mengikuti podcast dari CBC udah nggak kenal lagi nih. Udah kenal sama suaranya Akang yang satu ini, Kang Luhur, yang dulunya merupakan podcaster ya Kang dari CBC Station. Iya, betul. Gimana jawabnya ya? Biar keren gitu kan. Gimana Kang perasaannya yang dulunya jadi podcaster terus sekarang diundang sebagai narasumber gitu di podcast CBC? Perasaan saya itu luar biasa. Ya senang happy lah gitu. Ada terus meningkat. Ada peningkatan ya. Bagus sekali ya, ini bagus banget. Ya peningkatan lah gitu. Jadi ada videonya, dulu cuma lewat Zoom. Dulu ada lewat Zoom. Iya betul. Ada offline tag juga. Sekarang bisa ada videonya. Alhamdulillah. Perkembangannya bagus. Tagnya di pesawat gitu ya. Boleh banget. Boleh catat ya Kang Teh. Enggak dong, gak usah itu Bang. Ngapain cuma di pesawat? Di sini aja udah enak. Ngapain coba? Udah cukup kali ya. Oke. Aku mau nanya dulu buat Teh Anei mungkin ya, kesibukannya akhir-akhir ini apa Teh? Kalau boleh tahu. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya sekarang gak sibuk ya. Karena kebetulan lagi nggak kuliah juga. Karena aku masuknya ke Merdeka. Kampus Merdeka, ya, betul. iya. Jadi setelah magang ini aku mungkin cari kesibukannya dengan cara belajar mandiri aja sih, kayak gitu. Berhubung ini ya, Teh Anei masih kuliah semester berapa nih? Aku kebetulan semester 5. Semester 5, sekarang lagi ikut MBKM. Betul. Iya. Berarti kuliahnya bukan lagi di kampus ya? Bisa dari rumah gitu atau gimana tuh Teh? Sebenarnya lagi nggak belajar aja, jadi belajarnya Kok bisa, Teh? belajar mandiri, mungkin lebih ke healing sekarang kali. Oh iya? Healing Terus dulu dong. dapat nilainya tuh dari mana tuh kalau kayak gitu? Alhamdulillah nanti dikonversi sih, dari magang tersebut jadi dikonversi ke mata kuliah di semester 5 ini. Dari magang yang ke Australia itu? Iya betul. Oh, kalau Kang Luhur semester berapa Kang? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesempatan untuk berkuliah di semester 9. Semester 9. Gak masalah dong. Gak masalah. Wah. Masih santai aja. Buat aku yang masih semester 3 mungkin nggak tahu ya gambaran semester 9 tuh kayak gimana sih Kang? Mengerikan. Enggak, belum mengerikan lah. Biasa aja, masih biasa. Masih biasa aja Masih ya? wajar. Masih banyak yang lebih mengerikan di semester lain. Oh. Tapi udah nggak ada kuliah, jadi tinggal Iya. skripsian. Ya. Ya mudah-mudahan ya. Semoga cepat lulus ya Kang. Terima kasih. Oke. Sekian dari saya. Kesibukannya apa nih Kang Luhur akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini karena baru pulang juga kita kan baru Iya. beberapa minggu lalu, jadi terakhir masih ngurusin skripsi aja. Skripsi dulu lah, beresin lah, baru ngerjain karena kalau kenal yang lain pasti skripsi mungkin akan terlambat. Betul. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong teman-teman, jadi Kang Luhur dan Teh Anei ini juga merupakan salah satu alumni dari alumninya cuman Kang Luhur ya, alumni dari CBC. Kalau Teh Anei ini masih aktif. Iya. Bener ya Kang ya? belum jadi alumni kalau Teh Anei. Kayaknya udah kayak alumni tapi. Oh enggak ya. Udah kayak alumni gimana? Kalau Teh Anei di code berapa tuh di CBC? Aku di kelas 20 di CBC di angkatan Fakultas Peternakannya angkatan 21.
Berarti sekarang masih berkecimpung di CBC sendiri ya bareng kita. betul. Di divisi apa tuh Teh kalau boleh tahu? HRD. HRD, keren banget. Apa tuh kepanjangannya Teh? Human Resource Development. Wah. Gampang banget kan? Kalau Kang Luhur di klub berapa di CBC-nya Kang? Diklat 18. Diklat 18. Divisi angkatan 2000 enggak ditanya ya. Tahu ya. Dari 19 gitu kan. Iya, dulunya juga di kreatif nih, BTW ya teman-teman, seperti yang tadi dijelaskan waktu di awal. Aku mau ngomong-ngomong tentang CBC dulu nih, Kang Teh. Jadi, kenapa sih Teh Anai dan juga Kang Luhur waktu di Vapet itu memilih UKM CBC? Aduh. Beneran ya nih. Kita baru ditanya ya. Bisa saya yang nanya. Dulu perasaan aku yang ditanya, sekarang aku boleh Iya, nanya iya, nih. Boleh. Aneh apa nih? Apa nih? Kenapa? Boleh. Kenapa CBC? Iya, kenapa CBC? Karena aku dari dulu itu penasaran banget sama sapi potong khususnya. Kalau setiap kurban tuh aku selalu datang ke masjid-masjid untuk melihat potong hewan doang. Jadi ini penasaran banget nih sama sapi potong. Akhirnya masuk fakultas peternakan, terus ada UKM CBC yang memang ranahnya itu di sapi potong dan kerbau, dan akhirnya menarik jadi aku masuk CBC. Wah, menarik banget nih. Karena suka ngelihat ternak dipotong gitu, apalagi sapi potong. Ada sapi doang. Oh, tapi saya menariknya sapi kan biasanya suka ini, sapinya suka apa ya? Suka apa? Galak biasanya naik. Oh, terharu nggak sih Teh kalau ngelihat sapi dipotong? Aku biasanya nangis sih. Iya. Oh. Canda. Kelebihan ini. Pemirsa. Buat keluarga pemirsanya. Iya. Aduh, lanjut. Lanjut nih. Apa alasannya ya? Ntar saya ingat-ingat dulu ya. Udah lulus biasa. Template ya alasannya Kang. Apa ya dulu ini aja, apa kan ada apa UKM Fair lah. UKM Iya. Fair. Terus standnya agak lebih menarik aja daripada yang lain gitu. Agak gaya sendiri tuh. Nah, ini. Keren sendiri. Ya udahlah. Betul, saya juga panitia sebenarnya waktu itu, panitia di UKM Fair-nya, tapi Gimana? hari terakhir belum daftar gitu. Terus Oh. apa ya? Terus standnya oke juga dilihat nih. Iya. Dulu daftar 2 sebenarnya. Daftar Apa dua. aja tuh? Sama KPTU juga. Oke. Oh, enggak sama ruminansia ya? Komunitasnya gitu. ya. 2 daftar, dan sebenarnya nggak boleh, tapi dulu karena ditawarin ini daftar aja. Daftar semua aja kalau bisa semua ya. aja. Terus ya cocoknya ke sini kali. Oh, iya. Ya udah. Dan sampai beres alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, menarik banget nih dari Kang Luhur dan juga Teh Oh, Ane. masa sih menarik banget? Menarik banget ya. Coba kita tanya untuk Teh Weni. Dari alasan aku skip dulu ya. Nanti kalau aku jadi narasumber baru aku jawab. Oke. Biar pada kepo semua. Makanya join CBC ya. Boleh banget. Buat mungkin kita langsung aja nih. Kita undang Teh Ane dan juga Kang Luhur di sini tuh mau mengorek-ngorek nih informasi tentang beasiswa yang ada di Australia yang kemarin Teh Ane dan juga Kang Luhur magang tuh di sana tentang NCA 360, betul nggak? NTI 360. Betul. Boleh dijelasin nggak ke teman-teman yang di luar sana apa sih itu Teh, program itu tuh apa gitu? Oke, siapa nih yang mau jelasin? Silakan. Jadi Boleh, sebenarnya NTI 360 itu sebuah nama ya, programnya itu sebenarnya udah lama, cuma baru ganti karena fokusnya itu berbeda, menjadi lebih ke fokus ke biosecurity. NTI 360 ini sebenarnya singkatan dari Northern Territory Indonesian 360, dan ini program ini dibuat oleh salah satu organisasi di Australia, Northern Territory, oleh NTCA. NTCA itu sendiri merupakan Northern Territory Cattlemen Association, dan sebenarnya program ini sudah berjalan dari tahun 2012 ya Kang. Wah, cukup lama ya. Betul. Tapi dulunya awalnya bukan bergeraknya di biosecurity nih awalnya. Iya, Atau bisa dibilang seperti itu. Mungkin pada tahun ini kita lebih fokus ke biosecurity karena tahu sendiri kan wabah di Indonesia ini ada PMK dan LSD, dan harapannya di program ini kita bisa lebih fokus ke biosecurity-nya. Mungkin kayak gitu ya Kang ya. Iya. Dan mungkin perubahan namanya juga sebenarnya membuat rebranding dari program sebelumnya. Kan sebelumnya NIAPP, Northern Indonesia, Pastoral Program. NTCA Indonesia Australia Pastoral Program. Oke. Gitu. Nah, Jadi iya. karena kemarin ini kan mungkin NTI ini batch pertama lagi dari setelah COVID. Jadi betul. program ini sempat
3 tahun terakhir ini nggak ada. Jadi rebranding lagi, itu namanya NTA 360. Oh gitu. Itu lebih ke program magang gitu atau gimana teh? Iya, kita di situ lebih ke internship. Fokusnya ke internship sih. Iya, dan ya buat pengalaman gimana si industri kayak sepotong di sana aja sih gitu. Dan kita belajar juga selain magang juga kan culture mereka dan segala macam itu juga bisa. Info-info tentang program kayak gitu tuh Kang Luhur sama Teh Ani dapat dari mana tuh? CBC dong. CBC. Kalau cerita ya sebenarnya dulu memang program ini memang inisiasinya pertama itu CBC. Dulu CBC yang inisiasi dan salah satu alumni CBC yang menginisiasikan program ini gitu dengan tadi Entisya itu program asosiasi dari sana. Nah tapi beberapa tahun terakhir itu istilahnya sekarang difasilitasi oleh kampus untuk keberangkatan program magang kali ini. Jadi sekarang informasinya itu memang diberikan kepada setiap kampus di Indonesia yang diundang secara khusus NTCA gitu. Jadi ada undangannya, jadi ada NTCA yang undang ke setiap kampus. Buat silakan teman-teman yang mau daftar bisa langsung ikutin proses seleksinya. Gitu. Berarti emang CBC yang awalnya menginisiasi ini, terus kemudian sekarang kampus-kampus yang ada di Indonesia juga udah bisa gitu mengirimkan delegasinya untuk ikut program magang tersebut gitu ya Kang Teh. Oke. Aku mau kepo nih tentang persiapan apa aja sih yang harus disiapkan untuk bisa mengikuti program itu? Persiapannya batin, mental, janda. Gimana ya persiapannya? Pasti kalau administrasi jelas ya, maksudnya pas setiap seleksi di formnya juga ada apa yang disiapin, bisa CV dan essay dan kayak tiap tahun mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi kalau udah ada infonya paling ikutin itu aja. Gitu. Terus kalau persiapan utamanya ya emang paling penting sih bahasa Inggris ya. Tapi semua apapun menurut saya sih jangan bisa bahasa Inggris nggak bisa, potong gitu. Karena jujur aja pas berangkat ke sana banyak teman-teman yang sebenarnya bahasa Inggris terus pengalaman potong atau mungkin at least mungkin kita sih bisa karena bahasa potong kita lebih sedikit lebih duluan tahu sih, bukan lebih tahu tapi duluan tahu aja, lebih duluan tahu buat dunia sapi potong, dan mereka pun sama sekali buta segala macam nggak tahu apa, tapi tetap bisa lolos, berarti kan membuktikan bahwa nggak harus expert di bidangnya gitu. Penting siapin mau daftar, ikutin semua proses seleksinya, terus ya berdoa. Kalau persyaratan buat orangnya tuh apa aja teh? Misalkan minimal nih harus semester ini atau gimana gitu. Untuk kalau waktu di Akang Teteh aja ya, kan bisa beda-beda tuh sebelum-sebelumnya. Untuk kemarin sih kita untuk minimal requirement-nya itu minimal semester 4. Minimalnya semester 4. Ketiga sih? 4. Semester 4. Kita minimalnya semester 4 dan terus sebenarnya dari tahapan seleksinya itu dan dari mulai tema dan untuk presentasi dan lainnya itu sebenarnya dari awal surat untuk undangan seleksi ini tuh udah dijelasin semua ya Kak ya. Jadi semuanya itu jelas. Jadi kita nggak harus nunggu-nunggu lagi, terus kita dari awal tuh kita udah bisa prepare segalanya kayak gitu. Dan dari seleksinya sendiri sebenarnya pertama itu seleksi di fakultas dulu. Seleksi di fakultas. Ya, kita itu ada wawancara bersama dosen ya Kang ya. Bersama dosen, dan nanti kalau dari beberapa kandidat yang lulus dari presentasi dosen ini akan lanjut presentasi bersama pihak dari NTCA-nya sendiri. Jadi pihak NTCA-nya itu datang ke beberapa universitas di Indonesia, Fakultas Peternakan, Animal Science itu mereka langsung datang ke sana dan langsung bisa maksudnya langsung bisa tahu bagaimana si kandidat dari si program ini kayak gitu. Paling kalau administrasinya kemarin sih kalau yang tahun kita pertama CV, kedua itu esai tentang dunia sapi potong. Pakai bahasa Inggris juga ya itu? Bahasa Inggris. Wawancaranya itu juga bahasa Inggris juga. Terus esainya temanya tiap tahun beda-beda sih, tergantung tema akan diangkat apa gitu. Jadi nanti ada keterangannya. Terus sama TOEFL juga, tapi kemarin TOEFL dan apa satu lagi persiapan tuh? Boleh satu lagi maksudnya yang tingkatannya di bawah TOEFL sedikit. Nah, itu juga bisa masuk kriteria juga. Kemarin tuh
4,5 kalau nggak salah ya. Ya minimum tuh untuk seleksi dokumennya tuh 450 untuk TOEFL 450. sendiri. Iya. Dan untuk TOEFL-nya sendiri gak harus yang official ya sebenarnya. Iya. Jadi cukup TOEFL prediction aja juga TOEFL udah prediction, cukup. benar. Cukup aja. Ya, dan jadi Bisa. untuk biaya yang dikeluarkan untuk seleksi pun tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar ya. Sama terakhir surat kesehatan. Nah, iya. Surat ya, sehatannya. surat kesehatan. Tapi menarik, TOEFL emang tulisannya 450, tapi Iya. percaya apa enggak? Tanggal Nggak berapa? sampai 440. Tapi lolos ya. Jadi makanya kan ya emang administrasi itu ada, tapi kan banyak aspek yang dilihat Iya, selain betul. administrasi gitu. Yang paling penting pas kalian presentasi membawakan materi yang pas diwawancara itu sih yang paling utama buat proses itu. Berarti proses seleksinya cuman ada di dua Tahap. tahap aja, Iya. dari fakultas terus Sama dari dengan orang sananya. pihak sananya Iya, gitu. betul. Oke, terus selanjutnya kita cerita aja gimana motivasi awalnya Teh Ane sama Kang Luhur mengikuti program ini. Waduh. Dari Kang Luhur dulu deh. Dari aku mulu nih. Boleh. Motivasinya sebenarnya dari asal CBC itu kan udah lihat dulu tuh, maksudnya dari CBC ada yang bisa berangkat ke Australia. Iya. Dari ya dulu ada brandingannya lah gitulah. Ada Kang Tete yang juga bisa berangkat ke Australia dari program NIPP ataupun NGE kali ini gitu. Tapi baru kan masuk tuh 2019 kuliah, terus 2020 kita udah kena COVID. Jadi itu udah jauh-jauh dikubur dan gak pernah dipikirin lagi aja gitu kalau bisa Iya. berangkat ke Australia gitu. Karena program yang gak ada, terus Iya. juga sempat ada juga yang dapat dapat lolos tapi karena COVID jadi nggak berangkat. Jadi nggak bisa terus kesana. nanya apa segala macam, ini bakal ada apa enggak, dan nggak ada informasi sama sekali gitu karena kan COVID dan dibodoh segala macam. Terus juga kemarin semester 9 maksudnya udah semester terakhir juga gitu, jadi Iya. kayaknya buat ikut magang, ikut program-program lain kayaknya cukup deh, udahlah gitu, mau fokus skripsi aja. Tapi kemarin karena dapat informasi terus ya udah bersalahnya coba gitu kan, mau dengan persiapan yang jujur persiapannya sangat sebentar banget ya. Iya, iya, Maksudnya betul, bener informasi ada sampai proses seleksi juga sebentar banget. Jadi ya mungkin persiapan agak sedikit kurang aja, tapi ya udahlah coba aja, pun dapat nggak apa-apa, nggak dapat juga nggak dapat juga nggak apa. Jadi kalau aku sih dulu nothing tulus aja buat daftar Wih. ini. Kayak Emang udah rezekinya ya? Ya bener, tapi Iya, maksudnya iya, udah iya. 9 kalau misalnya Iya. nggak dapat ya Ya nggak apa-apa gitu. gitu. bener-bener. Tapi ya gitu. Ya udah ya. Wih. Oke, kalau sebenarnya kalau dari aku sendiri sebelum masuk CBC itu Bohong. benar. dari sebelum masuk CBC itu tante aku udah ngasih tahu kebetulan beliau ini salah satu alumni dari FAPET Unpad juga. Iya. Jadi waktu itu aku sempet konsul juga untuk UKM baiknya yang mana, dan kata beliau itu udah masuk CBC aja karena biasanya CBC itu mengirimkan salah satu kandidat untuk magang di Australia ini. Iya. Dan aku sangat amat tertarik kan, sangat amat tertarik. Iya. Tapi sebetulnya pas masuk katanya program ini tuh udah gak jalan, maksudnya bukan Betul. gak jalan karena COVID mungkin Iya, ya. terhenti Karena COVID gitu ya. Terhenti sementara dan belum dapet info apa-apa lagi kan Kang Yes. dari jarak selama itu tuh. Dan kebetulan pas kemarin itu sekitaran Juli itu temenku tuh tiba-tiba ngasih surat itu katanya Surat pemberitahuan iya, gitu ya. kalau Iya. misalkan program ini bakal ada lagi, dan akhirnya karena memang dari awal udah excited dan tertarik dengan program ini. Betul. Ya ikut deh jadi. Wih. Oke. Buat yang diseleksi dari fakultasnya itu ada ini gak? Ada kayak minimal 2 orang, maksimal 2 orang gitu gak? Gimana maksudnya? Ngerti maksudnya. Oh iya. Enggak sih, dari kita kan mungkin lupa ada berapa universitas yang diundang sebenarnya. 24 Ada- seingatku. oh, ya, 24 ya. Dan dari 24 universitas Indonesia ini enggak dijatuhin satu gitu, enggak gitu. Ada yang univnya kayak kemarin kita UGM ada 3 orang, Iya. Unpad kita 2 orang, ada dari IPB 1 orang, ada 1 orang juga. Jadi setiap kampus itu beda-beda, nggak sama. Dan ada juga yang belum ada kesempatan, belum bisa berangkat dari kampus itu. Jadi sebenarnya dari mereka pun melihat kualifikasi dari setiap kandidatnya masing-masing. Jadi misalkan kalau ternyata dari fakultas Unpad ini sendiri yang cocok 5 orang ya 5 orang. Jadi sebenarnya nggak ada Oke. batasnya sendiri. Berarti nggak ada Iya. batasan ya. Iya. Soalnya kadang mikirnya
kan aku ngelihatnya 2 orang aja nih yang berangkat. Iya. Berarti nanti aku misalkan berangkatnya sama orang yang nggak aku kenal, yang nggak satu visi misi sama aku, jadi canggung atau gimana gitu, nggak punya teman. Ternyata nggak ada batasan ya, Iya, buat nggak ada batasan. buat masuk ke seleksi yang lebih atasnya lagi. Iya, dan kalau misalkan nanti berangkat sendiri atau gak kenal pun gak masalah ya Kang, karena kita di sana pun dengan waktu sesingkat Iya. itu untuk training kita bonding parah sih, bonding Apa parah. sih? Parah, aku gak tahu ya orang Circle lanjut jangan. tapi kita itu bener-bener apa ya, kita gara-gara mungkin kita di negara orang, Iya. jadi kita tuh apa ya, jadi Kekeluargaannya erat sama banget lain ya. tuh kayak apa ya, deket aja gitu, jadi kayak jadi gak masalah sih kalau menurut aku. Ya anak orang di negara orang kan. Iya, bareng-bareng. Siapa lagi mau ngomong kita selain orang Indonesia kan gitu. Jadi gak masalah lah untuk hal itu. Oke, buat Kang Luhur sama Teh Anei kemarin berangkatnya bulan berapa tuh? Agustus. Bulan apa tuh? Berangkat tuh 15 Agustus. Itu langsung ke Australinya atau ada proses-proses kayak gimana gitu? Kalau prosesnya sebelumnya kita ada training dulu memang. Training di Indonesia. Training dulu di Indonesia buat kan tadi aku bilang ada nggak semua dari kita tuh mungkin udah pernah terjun langsung ke Iya, lapangan betul. gitu ya. Buat lapangan, buat ikan langsung macam, dan di Australia pun kan memang sistemnya dia ekstensif, nggak dikurung segala macam, dan itu kita belajar gimana ada flight zone, ada pun cara Handling cattle segala iya, macam. iya. Itu juga kita belajar kemarin di feedlot di Tasik. Jadi Iya. kita training selama 3 hari ya. Iya, Ya belajar ada ya tadi handling segala macam, terus juga media sosial kita juga belajar, terus ya tentang materi-materi yang kira-kira apa sih yang kita siapin buat berangkat ke sana. Jadi sebelum nggak ke sana nggak kosong-kosong banget. Iya. Gitu, aduh ini sapi mana gitu kan. Ya nggak gitu, dan juga mungkin kita juga praktis bahasa Inggris lah mungkin di sana juga pas. Jadi itu awal Agustus berarti ya. 6 Agustus. Ya, pokoknya awal Agustus kita training 3 Iya, hari, training dulu. pertengahan Agustus kita langsung berangkat. Berangkatnya juga kan kita tuh di Australia di Darwin ya, daerah Darwin, dan itu lebih dekat lah dari Bali. Jadi kita flight dulu dari Jakarta, dari masing-masing daerah kita titik kumpulnya di Bali. Titik kumpulnya di Nah, Bali. jadi Berarti kan- nggak bareng-bareng juga nggak apa-apa ya? Nggak bareng-bareng. Nggak ada tikum di Jawanya atau gimana? Enggak. Tikumnya di Bali. Tikumnya di Bali. Tikumnya di Bali. Di gerbang berangkat internasional Bali. Udah. Mau udah jam berapa? Jam 6 kumpul. Ya Allah. Udah itu. Ini jam bener loh di kumpulnya ya. Abis dari tikum itu baru berangkat ke Darwin. Darwinnya. Terus Naik perahu. naik perahu. Enggak sih, naik pesawat kamu. Oh. Ngapain? Ada perahu ini. Ini berenang loh. Oke. Iya. Terus setelah sampai di sana kegiatan Kang Luhur sama Teh Anei ngapain aja? Dari awal sampai akhirnya nih. Oke, jadi fun Hari fact. pertama, hari kedua. Fun fact-nya adalah, Iya. jadi kita tuh baru nyampe tuh sekitar jam 2 ya, jam 2 subuh dini hari di Darwin. Berangkatnya jam berapa tuh? Berangkatnya tuh jam Setengah 10:30. Setengah 10 malam. Iya. Cuma kan dari Australia sendiri, Darwin dengan Indonesia tuh ada perbedaan waktu sekitar 2 jaman, 2 Iya. jam setengah. Dan kita tuh nyampe di Darwin itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi kita masuk ke Airbnb, terus kita istirahat, besok paginya jam Iya. 9 kita langsung training kuda. Iya, Ya. iya. Training kuda. Ya, jadi di Darwin itu kita training horses di Yaraman Territory itu selama berapa sih Kang? 4 hari ya? 4 hari. Ya, 4 hari gitu. Terus ini lanjut aja. Iya, boleh. Oke. Iya. Bingung nih. Nah, jadi setelah dari training horses di Darwin selama 4 hari, kita lanjut flight ya. Kita lanjut flight. Oh, kebetulan di Darwin juga kita dapat kesempatan untuk nonton rodeo. Wah. Itu asik banget. Ya aku Kak. dulu lihat di IG story-nya. Iki siapa yo? Yang siapa nih? Yang mana sampai sore saya jarang update. Pokoknya itu ramai banget Iya, iya. ya kebetulan. Dan habis dari Darwin kita flight ke Alice Spring. Ke Alice Spring tuh bagian tengah ya, berarti udah Iya, bagian udah bagian bawah Northern Territory. Kita sekitar 11 hari ya Kang? 11 harian. Iya. Jadi Di situ? Iya, kita training juga. Kita Iya. ada training motorbike, terus ada training untuk cattle processing ya. Kettle apa teh? Cattle processing, jadi cara Itu- memproses cattle gitu. Oh. Coba dijelasin lagi yang Iya. biar makin jelas. Coba dari Kang Luhur nih. Ini tadi kata processing. Iya. Apa perjalanan dari awal? Ada training Alice Spring Day, kita ngapain deh di Ya, Alice Spring? jadi di training Alice Spring itu kita emang ada yang ngajarin lah gitu dari
lembaga dari Charles Darwin University. Sama juga ada dari Saint John bener Hospital. Jadi kita pertama belajar intinya apa, bukunya itu judulnya Work Health Safety. Aduh lupa. Pokoknya kita belajar gimana bekerja secara aman, sehat, dan juga pokoknya sangat memperhatikan keselamatan pekerja sendiri gitu. K3 lah kalau Indonesia. Yang salut sih emang di sana sangat-sangat mengedepankan hal itu gitu. Gimana kita pakai pakaian, gimana nyalain motor, gimana kita naik motor dan segala macam itu semua dipelajari gitu. Itu utamanya kita gimana training buat kita selamat untuk kerja gitu. Pun memang mereka juga punya kurikulum tentang kettle, gimana ngurus kettle lah gitu, gimana. Tadi ada kettle processing, gimana kita ada proses branding, proses ear tagging, vaksinasi, terus injecting apapun itu kita belajar di Alice Spring itu. Dan juga gimana gunain alat-alat yang mungkin akan kita pakai nanti, misalnya kayak tadi kettle crush itu. Kan mereka setiap di processing ada kayak apa ya, kandang jepit lah, kandang jepit buat si sapinya biar nggak kemana-mana. Itu kita juga belajar, terus gimana kita gunain suntikan apa segala macam, dan juga obat-obatan kita dipelajari di training itu gitu. Jadi pas kita ke station tadi, kita pertama training di Indonesia itu belajar gimana mungkin dasar-dasarnya aja. Nah ini mungkin lebih tingkatan tinggi lagi gitu. Dan dari CDU pun emang mereka juga expert dalam hal itu gitu. Mereka juga banyak yang kerja di station juga, dan menariknya di sana setiap station itu perlu ada namanya assessment. Assessment yang dilaksanakan sama si CDU ini. Jadi dari setiap station, tapi nggak tahu ya kalau family station itu ada apa enggak. Tapi kalau yang aku tahu, company station itu ada setiap 6 bulan sekali itu pekerjaannya di asesmen lagi. Jadi mereka tuh bekerja sesuai dengan SOP yang ada apa enggak sih. Dan itu CDU punya kayak kurikulum, lupa nama bukunya, ada kodenya, ada kodenya. Jadi nanti coba bisa di Google aja dari CDU kode buat kurikulum buat gimana ngurus kettle lah gitu dia soalnya gitu. Jadi kita belajar begitu pertama sekitar mungkin semingguan lebih. Habis itu dari Saint John Hospital itu kita belajar tentang first aid. Jadi intinya training itu mempersiapkan kita buat terjun langsung di station gimana, karena ya kita di sana bakal sendiri dan ya dengan lingkungan yang sangat-sangat baru. Jadi yang penting kita selamat ngurusin sapinya, sama ngurusin diri kita masing-masing. Itu yang paling penting sih. Dan sebenarnya dari training ini sendiri itu tuh untuk kita dapetin sertifikasi juga sebenarnya. Jadi di program ini kita dapat 3 sertifikat. Pertama dari NTI ini, program ini, kemudian ada sertifikat agriculture, dan sertifikat agriculture ini dari training yang bersama Charles Darwin University. Dan yang ada kita dapat sertifikat dari first aid ini yang dari Saint John Hospital itu. Jadi memang benefitnya banyak banget dari program ini tuh. Oke. Terus abis training itu langsung ke station masing-masing gitu? Ya placement lah gitu. Penempatan. Sesuai apa tuh ditempatinnya atau random aja? Jadi tahapannya adalah pas training itu juga sebenarnya dari sebelum training di Darwin juga kita sebenarnya udah dinilai, bahasa kita udah dinilai. Jadi siapa yang bagus di kuda atau siapa yang bagus di motorbike itu nanti dari NTCA-nya sendiri seleksi. Jadi nanti bakal di placement di tempat yang sesuai dengan kita kayak gitu. Dan kita tuh placement tuh 6 minggu ya, 6 minggu. Dan sebelumnya kita ada wawancara terlebih dahulu juga. Jadi kita ngasih insight kita, misalnya kita pengen masuk station mana dan pertimbangannya apa, dan mereka pun memberikan insight ke kita kalau misalkan ini ada beberapa pilihan yang kiranya station ini suitable untuk kita kayak gitu. Jadi sebenarnya enak ya kita komunikasinya juga. Jadi kita nggak secara tiba-tiba dimasukin station ini. Jadi kita pun sebelumnya udah tahu kita bakal masuk station mana. Dan setiap info mungkin di setiap station tadi kan mungkin ada mention company station atau family station. Itu istilahnya punya perusahaan, satu lagi punya keluarga lah gitu simpelnya. Dan dari 2 itu aja udah di station atau peternakan itu beda culture lah, beda lingkungan, beda cara kerja. Bukan cara kerja yang sistem segala macam, kayak penyampaian kerjanya orang-orangnya juga berbeda. Itu yang dipikirkan sama orientasinya, gimana cocok nggak nih sama karakter kita. Makanya sama training itu selain kita belajar tentang teknis lah gitu, tentang apa tuh first aid, kita juga gimana kita berinteraksi sama orang, gimana kita pas mungkin cara belajar kita, cara tinggal laku kita juga dinilai. Dan
kelihatan misalnya ini orang ini mungkin sekarang zamannya apa introvert. Iya, introvert. Nah, kayak gitu itu juga dan setiap session itu punya karakteristik masing-masing dan itu sangat dipikirkan buat istilahnya mungkin kenyamanan kita lah gitu. Ataupun memang kita mungkin dipaksa untuk kamu introvert kita berikan yang session yang sedikit agak seru atau bagaimana gitu biar mereka terpush buat belajar gitu buat berkembang. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi emang istilahnya kita emang diberikan kesempatan buat ngobrol. Kira-kira kalian mau di mana tadi yang disebutin sama emang dia juga punya penilaian dan jujur apa tuh? Ya, maksudnya kalau dilihat maksudnya dari 20 orang ini beda-beda ya. Maksud placement ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang kebetulan 1 orang juga. Maksudnya itu beda-beda dan dari cerita yang didengar-dengar mereka kayak ternyata cocok sama stationnya gitu. Kayak ngerasa malah si projector kita si Annabelle ini kalau aku rasa kayak emang punya psikologi khusus aja gitu. Bisa nilai orang pas gitu ya. Orang di sini, orang di sini dan orang ini misalnya harus berkembang ditempatin di station ini gitu. Karena mungkin kalau di tempat yang A atau B mungkin dia bakal yang nggak terlalu explore bagaimana, terlalu nyaman. Nah, itu emang nggak tahu sih dia punya bisa gitu makanya ini orang yang dari mana gitu. Dengan banyak faktor gitu mungkin dari bahasa Inggrisnya, dari pengalaman di lapangannya ataupun dari cara prosesi itu juga sangat berpengaruh di placement waktu itu sih. Jadi pertimbangan dari placement ini juga banyak entah dari kita maupun dari pihak mereka. Kalau dari Kang Luhur sama Teh Anai ditempatin di mana nih? Terus kegiatannya di situ apa aja? Kalau family station dulu. Family station. Jelasin family station mungkin. Oke, yang satu family yang nih. Sendiri yang sendiri nanti dulu terakhir. Jadi kalau misalkan aku sendiri, aku tuh di Lakefield Station dan itu tuh masuknya ke family station atau station keluarga. Aku ini berdua, kebetulan ada partner aku dari UNAN, Utami, dan kita itu ke cewek juga Teh, cewek, ya. Dan jadi kebetulan di sana tuh kegiatan aku ada mastering. Mastering itu bisa dibilang kayak ngegiring sapi, kayak masa panennya sapi, kita mastering sapi. Kemudian ada cattle processing juga, vaksinasi vaksinasi, terus ada ear tagging pokoknya yang kayak gitu. Dan cuma kalau mungkin dari perbedaan dari family station dan company station ini, family station tuh karena kita langsung kerja langsung sama ownernya, biasanya kita bisa lebih kita lebih fleksibel mungkin ya untuk nanya-nanya hal yang lain-lain. Dan mungkin dari beberapa cerita dari company station tuh mereka agendanya tuh udah terjadwal banget ya Kang ya. Jadi misalkan hari ini kayak gimana. Cuma kalau misalkan family station tuh biasanya lebih fleksibel ya. Jadi kerjaan hari ini tuh kadang berbeda. Misalkan kita hari ini mastering, besoknya cattle processing, terus besoknya cuma ngasih suplemen dan lain-lain. Jadi lebih fleksibel, tapi untuk belajar juga kita banyak banget karena banyak banget ruang untuk belajar karena kebetulan ownernya itu Gary, beliau itu pernah jadi salah satu yang sertifikasi CDU juga. Jadi dan dia pun paham dengan orang-orang magang karena dari first year si program ini ada tuh udah ikut. Jadi paham banget lah gimana cara harus berkomunikasi dengan orang-orang dari program ini. Jadi ini aku banyak banget belajar di Lakefield Station gitu. Gimana nih Montejini nih? Nah ini kenapa nih Kang kok bisa sendiri gitu? Itu pertanyaannya. Emang kan tadi udah disinggung sama Teh Ani. Ya jadi nggak tahu ya emang nggak pertama juga sih. Jadi pas placement emang tadi kan di interview segala macam dan langsung aja gitu Luhur kamu akan di Montejini Station. Iya benar. Montejini Station terus nanya sama siapa gitu kan. Tidak ada. Sendiri. Kayak alone katanya sendiri terus segala macam gini-gini terus dengan cepatnya dia bilang yaudah siap nggak apa-apa gitu. Masih pede itu pas keluar pintu interview mikir lalu juga gimana gitu kan sendiri tapi ada ininya kan ada pendampingnya dari sana atau enggak di lapangan berarti Teh Ani berdua ya berdua jadi kita jadi emang benar-benar dilepas ya kan lu mau ngapain di sana gitu ya ampun. Tapi emang kalau tempat Montejini sendiri
itu ada kan di daerah namanya Victoria di Rivers Down itu distrik sendirilah di Northern Territory. Itu ada satu stasiun lagi yang satu company juga sama Montagini itu di satu company namanya Eco. Ya bisa di searching aja lah. Eco ada sekali itu salah satu company buat stasiun juga. Jadi mungkin sekitar 40 menit ada stasiun lagi temen yang sendiri juga. Waduh. Cambridge Station. Jadi ya sebenarnya ada kemungkinan main ke sana gitu, tapi sebenarnya susah sih. Tapi kemarin dapat kesempatan main ke sana buat istilahnya stay di sana sekitar semingguan. Jadi ya udahlah di ini bisa kamu bisa sendiri, ya udah akhirnya sendiri gitu. Sebenarnya kalau misal saat kita dikasih tahu kita berapa orang dan dengan siapa, terus kita bisa banding misalkan ini saya sendiri, nggak mau, pengennya berdua gitu ya. Cuma Kang Luhur tuh udah orangnya udah pede banget ya. Itu saya nggak tahu salah, itu udah lama. Jadi kan nggak enak kalau banding lagi. Apa terhipnotis tuh? Kalau yang lain masih kayak jangan dong gini terus ya nggak apa-apa gitu. Tadi karena ini buat kenyamanan bersama, jadi sangat terbuka gitu orang sana. Kalau misalnya kita ngebanding misalnya dalam contoh misalnya bahasa Inggris, bahasa Inggris butuh nih temen yang istilahnya bisa ngedorong saya, soalnya saya dalam tahap belajar, itu nggak apa-apa. Dan ada juga ahli tukar dan bisa jadi pas beres dua jadi bagus kan, itu malah jadi bagus daripada dia sendiri bingung apa segala macam malah komunikasi kurang. Nah kayak gitu juga, dan sangat bisa banding. Tapi itu saya tahu setelah sudah lama. Jadi mau minta nggak mau di sini nggak bisa. Nasi udah jadi bubur. Iya. Terus kalau tadi mungkin perbedaan family station sama company, kalau kegiatan mungkin hampir sama hampir sama. Cuma scope-nya mereka mungkin company ini punya berapa station di berapa tempat gitu. Dia juga mungkin punya selain ini kan kita breeding, ada juga mungkin buat feedlotnya di daerah selatan gitu. Itu mungkin perbedaan. Jadi ya cakupannya mungkin lebih luas aja gitu. Tapi kalau kerjaan sebenarnya yang mungkin menurut aku sendiri ya, kan di sana itu program itu breeding ya, yang kita lakukan breeding itu malah sedikit interaksi dengan sapi. Maksudnya gini, jadi lebih kegiatan hari-harinya tuh gimana kita memastikan fasilitas buat si sapi itu nyaman dan bisa karena ya sapinya udah sama alam aja gitu, mereka makan dari alam. Pun kalau emang tadi mau ada processing itu karena kebutuhan kita buat pendataan dan juga mungkin ngasih obat segala macam ya. Lebih ke situ sih, dan kita mungkin dan processing itu nggak mungkin pas kita ya dapatnya itu second round, jadi fase kedua lah gitu. Jadi emang nggak terlalu sibuk kayak dia ada dua fase, first round sama second round. Dan first round itu mungkin jauh lebih banyak sapinya dan itu kegiatan processingnya jauh lebih banyak ya. Jadi mungkin hampir setiap hari atau mungkin seminggu 2-3 kali. Nah kalau pas khususnya di Montagini itu udah masuk second round dan sapinya juga buat di processing nggak terlalu banyak. Jadi kayak seminggu paling sekali. Jadi yang berhubungan sama sapi itu paling seminggu sekali. Jadi sisanya mungkin ngawasin aja ngawasin, ngecek, terus juga tadi memastikan fasilitas-fasilitas yang fencing segala macam. Itu sih kegiatan. Jadi ternyata ya mungkin jauh lebih ya karena jumlahnya jauh lebih banyak ya. Tapi jauh lebih kayak ternyata nggak tiap hari ketemu sapi juga. Malah kalau seminggu pertama kerja ketemu sapi itu baru hari ketiga atau keempat gitu kan. Ketemunya tuh gara-gara nggak ketemu, nggak bisa nemuin atau berinteraksi gitu. Bukan nggak ketemu, kalian lihat. Cuma ini sapinya kok nggak ada apa-apain gitu, cuma diak aja, dikadek aja, kita nggak apa-ngapain, kita malah kerja yang lain. Tapi baru hari ketiga keempat, baru nih kita processing sapi, baru kita mastering, baru kita segala macam. Itu yang lihat ternyata nggak. Kalau mungkin kalau di kandang gitu, kalau kita tiap hari kita ngasih pakan, tiap hari kita bersinggungan lah gitu. Kalau ini mungkin enggak tiap hari. Dengan sapi yang lebih banyak, tapi kerja kita nggak seberat kalau kita ngurus sapi di intensif gitu ya modelnya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin berat, itu selalu kita bertanya. Ini gimana ini? Berat apa enggak? Soalnya ada kalanya berat banget. Ada yang ada easy day, ada hard day gitu suka. Kita lagi easy day, kita santai-santai, bukan santai maksudnya lebih workload-nya tidak sebanyak itu lah ya. Slow aja gitu ngerjain yang bisa kita lakuin. Ini tadi mungkin benerin apa, dan ya kalau kerja di sana tadi bukan hanya ngurusin sapi ya, kita belajar dari
maintenance, tunggu di garasi, benerin mobil, Waduh. Benerin bersih station, gimana mes kita maksudnya buang sampah dan gunain alat berat, forklift, terus bulldozer gitu-gitu, terus ya banyak lah, maksudnya bener-bener kita ya namanya di daerah antah berantah ya, nggak ada siapa-siapa lagi nih gitu. Emang ada mungkin mekanik misalnya, tapi sangat butuh effort ya, maksudnya kita juga diajarkan gimana buat ada masalah kerjain dulu sendiri gitu, kerjain dulu sendiri. Jadi ya selain dia banyak kerjaannya gitu. Jadi kalau berat apa enggak, berat pasti berat lah. Karena ya namanya kerja gitu kan dari pagi sampai sore. Tapi ya kadang ada hari-hari yang kita butuh banyak workload-nya banyak. Ada juga yang hari-hari yang mungkin kita belajar bener ini kan itu mungkin nggak terlalu berat ya. Jadi beda-beda sih tiap hari. Buat jam kerjanya sendiri dari pagi sampai sore berarti? Kalau misalkan aku itu startnya breakfast itu dari jam 6, terus knock off-nya itu jam 6 juga, jadi jam 6 ke 6. Jam 6 ke 6? Ya, cuma sering untuk 3 minggu terakhir itu kita lebih dari jam 6, jadi sekitar kita selesai itu jam 8 malam. Biasanya kenapa karena tuh Teh? Kebetulan lagi sibuknya kita mastering sapi dan processing sapi, dan memang lagi sibuk banget, dan kadang juga kita harus maintenance, misalnya kita harus ngecek tank, water tank, air itu misalkan ada yang bocor atau enggak, karena itu harus diperhatiin banget. Karena water tank ini kasarnya adalah sumber air ke water resource-nya mereka. Jadi itu harus sangat amat kita perhatiin. Jadi biasanya aku lebih dari jam 6 sih, jadi jam 8. Kalau Montejini gimana nih? Ya sebenarnya nggak jauh beda ya. Oh, nggak jauh beda. Cuma ya ada tadi mungkin kerjanya segitu dan ada istirahatnya juga ya. Kita nggak jam 6 ke jam 6 tanpa istirahat ya gitu. Dan kalau mungkin sebenarnya kalau di Montejini jam 5 sih, tapi sering juga overtime gitu. Jadi emang ya kita kadang ya mungkin sama lah gitu, ada kerjaan belum beres harus diberesin ya hari itu, karena kalau tunggu besok lagi juga bakal numpuk banget gitu. Jadi udah beresin aja gitu hari itu. Jadi kadang mungkin lebih cepat beresnya, ada juga kadang lebih lambat gitu. Tapi jarang sih beres lebih cepat. pasti ada kerjaan lagi apa macam karena ya kan dibikin sibuk lah intinya, kita harus belajar semuanya. Ya, sayang aja kalau misalnya udah beres cepet. Aku tertarik nih sama yang tadi diomongin Teh Aneh, buat minumnya sapi kalau di ekstensif tuh kayak gimana? Berarti. Oke, jadi sebenarnya kalau dari Lakeville Station sendiri itu biasanya kita tuh punya dam tuh apa? Waduk, semacam waduk buatan. Waduk buatan ini nantinya airnya itu diserap ke water tank. Water tank tuh apa ya Indonesianya? Tangki air. Ya, tangki air. Udah kelamaan di Australia gitu nih. Nah, dari tangki air itu biasanya nanti disalurin lagi ke namanya water trough. Water trough itu tuh ya bak air aja, air untuk hewan-hewan sapi-sapi di sana. Dan biasanya dari sapi sendiri biasanya udah punya insting sendiri. Tahu nih di mana water trough-nya di mana. Jadi biasanya dari satu pedok itu, satu area itu bisa 2 sampai 3 water tank biasanya. Water trough, dan biasanya satu water tank. Jadi satu water tank untuk 3 water trough gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Sama aja ya kalau di Kang Luhur juga. Jadi water tank buat nampungnya, terus kan mau dibagi-bagi ke berapa water trough tadi, jadi ada pipanya sendiri. Iya kayak gitu. Kalau buat kehidupan di sananya tuh ada culture shock nggak dari Kang Luhur sama Teh Aneh? Atau pernah ada pengalaman seru atau dimarahin orang atau gimana gitu? Wah, langsung adaptasi gitu ya. Kayak dari kecil kita kayak nggak pernah di sana dong. Kalau culture shock sebenarnya yang kayak untuk kasarnya budaya luar negeri gitu sebenarnya dari aku pribadi nggak ada yang kaget sih sebenarnya. Lebih kagetnya work ethic mereka tuh profesionalitasnya tinggi banget. Dan tadi nanya pernah dimarahin atau enggak, kebetulan aku setiap detik dimarahin. Aduh. Setiap detik dimarahin, tapi itu pun bukan marahinnya gimana, jadi masa dimarahin untuk care juga. Jadi aku tuh sering dimarahin, tapi setelah itu kita tuh dikasih tahu kesalahan kita apa. Dan setelah dimarahin itu gak yang berlarut-larut kita dibikin bete atau gimana. Mereka tuh profesional banget. Kalau misalkan kerja, ya lu kerja gitu. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya kayak gitu. Kalau culture shock Kang Luhur nih? Nggak sih katanya tadi. ada maksudnya ya pasti adaptasi sama suasana lingkungan pasti ada gitu, dan bahasa, terus juga ya cara mereka ngobrol, cara mereka segala macam. Kita juga belum bisa langsung into buat obrolan sama mereka apa segala macam gitu. Terus tadi di kerja juga mereka profesional dan sangat kerja gitu, cara bercanda gitu kan.
Tapi kalau aku sendiri sih paling berasa gitu ya dari makan. 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 Oh iya lupa. Gak ada nasi atau gimana? Nah, makan. Ternyata saya pikir ya dengan mulut yang di Jatinangor ini bisa makan apapun dia dengerin, oh di sana aman. Tapi aman, bisa makan apapun yang diberikan. Jatinangor apapun ada dan mungkin dari segi higienis mungkin kurang ya. Jadi kita makan-makan aja bisa gitu. Tapi mikir kesana bakal aman, tapi pas apalagi mungkin di stasiun mereka itu kan ada istilahnya makan tuh masak sendiri ya, masak sendiri. Jadi memang mungkin sesuai lidah orang sana aja gitu. Mungkin agak perbedaannya kalau misalnya kita di kota sebenarnya hampir sama, cuma di kota mungkin agak sedikit beli berasa lah gitu. Jadi pas kesana sih kalau sih lebih ke makanan aja sih gitu. Karena mereka terbiasa makan makanan freezer cuma dipanasin, terus ya makan nasi jujur enggak ya. Tapi kalau nasi sih nggak jadi masalah sebenarnya karena ya karbohidrat banyak lah gitu sumber-sumbernya. Tapi masih bisa kenyang ya. Cara nyampurinnya aja gitu. Kayak misalnya di kulkas, ini apa yang bisa kita campur? Iya betul. Daging, sayur, kan maksudnya kadang ini harus diapain lagi ya gitu. Kita bisa beli ya mungkin kayak tortilla atau kebab-kebab gitu lah gitu. Tapi ya biasa suka. Dan sama kalau di tempat mantunya ini sendiri agak sedikit orangnya kurang suka makan. Agak kurang suka makan. Jadi mereka mungkin terbiasa aja gitu. Jadi mereka sarapan aja break kita di jam 6. Jadi mereka cuma kadang nggak makan sampai mereka makan dinner lagi. Jadi waktu awal-awal dengan tadi kondisi lagi kata shock adaptasi baru, kan bingung nih, ini makannya gimana nih makan siang karena lapar ya sebenarnya. Karena emang jadi ada waktu makan tuh breaky, ada juga smoke time kayak jam isyarat pertama sekolah, gitu. Ada juga lunch makan siang, ada juga dinner gitu. Dan biasanya kita tuh kerja nggak selalu di station lah gitu. Jadi emang kan tadi kan ada pedok, ada yard itu wilayah buat mereka di abur atau di grazing. Nah itu kan jauh, mungkin per jam bisa setengah jam, 1 jam. Jadi jauh buat itu sangat nggak bisa kalau kita balik lagi buat makan doang. Jadi bisa kita bekal. Jadi kita emang ada kita biasa wrapping makanan itu emang udah disediain, kita tinggal bungkus aja. Nah sedangkan kalau di tempat saya orangnya agak males. Awal-awal sih waktu itu berapa hari pertama mereka nggak bungkus makanan dan jujur kan masih ini gimana nih makannya, jadi udah tuh seharian kagak makan dan kelaparan nih, ternyata dan besok kamu bawa makanan ya gitu macam ya. Itu sih paling dan orang sana memang ya nggak orang sana juga ya. Mungkin agak sedikit perbedaan ya, emang Indonesia dikenal dengan ramah tamah sih ya. Jadi sana mungkin ramah tamah mereka agak sedikit berbeda ya mungkin lebih individualis apa gimana. Tapi ya sebenarnya kita it's fine aja. Cuma emang ternyata ada orang berbeda aja itu ternyata individualis apa segala macem gitu. Kayak ya itu yang kita harus banyak belajar sih, lebih ke gimana ngertiin mereka. Nggak kita kan banyak masing-masing. Nah kalau di sana nggak gitu kayak ceplos straight to the point banget mereka tuh orang. Salah kamu jangan gini dan itu mungkin sering swearing, sering marah-marah. Bukan dia ngatain lu tuh bodoh apa gimana gitu, tapi emang ngingetin kalau itu salah nanti dampaknya ABC gitu. Lebih ke situ. Jadi ternyata cara ngingetinnya beda, cara marahin juga beda. Lebih kalau kita mungkin kalau yang jangan baperan aja. Kalau baperan beres nangis malam-malam berarti tiap hari. Berarti itu sih paling. Oke. Kalau dari makan sama akomodasi biaya hidup disediain dari program tersebut atau mandiri nih? Kalau sebenarnya ada beberapa yang harus kita keluarin secara mandiri juga sebenarnya. Cuma kita tuh yang mandiri itu kebetulan visa terus visa ada mandiri. insurance juga, insurance dan mungkin kalau dari domisili masing-masing ke Bali itu kita itu masing-masing. Cuma untuk mulai dari kita flight dari Bali ke Darwin itu dan kehidupan kita di sana itu semuanya terjamin udah di cover. Kecuali kalau misalkan kita ya biasanya orang Indonesia pengen jajan-jajan kayak gitu biasanya oleh-oleh. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Mau nggak bawa duit sepeser pun tuh sangat aman gitu sebenarnya. Cuma masa nggak bawa kan? Kalau tiba-tiba tinggal gimana kan? Bawa dan ada kita bawa uang saku masing-masing sendiri lah. Dan program ini juga sebenarnya dikasih uang saku juga, tapi beda-beda setiap tahun. Lumayan lah buat sebenarnya uang saku itu ya hitungannya buat kalian pegangan buat sampai di sana gitu. Jadi makanya program ini memang fully funded bisa dibilang fully funded sih, tapi ya tadi ada beberapa yang harus dibayar sendiri gitu. Tapi itu emang
wajar kok itu Iya. buat kita ngeluarin sekian rupiah. Iya, dan dibanding masih dengan apa yang mereka berikan dan Iya, apa yang kita betul. keluarkan Iya. tuh worth it banget. Jadi oke banget lah. Begitu. Kalau buat culture shock soal bahasa nih, katanya kalau bahasa Australia tuh logatnya agak Oh, kali ya, kali bukan. Gimana? ya aksennya agak beda. Oke, ya, jadi kalau culture shock bahasa sebenarnya kita udah di apa ya, bisa dibilang kayak udah di reminder gitu ya, Oke. sama Kang Robi juga dari jadi kita tuh sebenarnya udah dikasih kayak suruh nonton video di YouTube gitu gimana aksen Australia, dan kita Iya, pun mungkin kita disuruh ya. iya, Tapi dan nggak aku nonton. sendiri udah apa ya, udah nonton dan udah denger juga kayak oke, ini bahasanya gini-gini, tapi pas ke station kayak pas ngomong, hah? Di luar prediksi BMKG nih. Di luar prediksi banget, jadi sering banget kayak kasarnya kita kayak pardon tuh kayak katanya kayak Apa tuh? hah, apa gimana, boleh diulangin nggak Iya. ngomong apa, karena memang aksennya setik itu sih, dan kadang culture shocknya bukan culture shock, mungkin hambatannya ya, dan Iya. kendalanya itu jadi akhirnya kita sering miscommunication Nah, karena itu. ya bahasanya itu berbeda ya, dan kita pun biasanya nangkepnya berbeda, jadi kadang dia nyuruhnya apa, kita ngelakuin apa salah, akhirnya dimarahin juga, jadi salah kayak gitu. Cuma akhirnya kalau misalkan maksudnya seterusnya gitu, setelah kita udah lebih apa ya, kita udah lebih paham sedikit lah dengan apa yang mereka omongin, lebih ke kata kuncinya gitu loh. Iya. Oh ini Nangkep ya, iya, maksudnya nangkep lah apa. poinnya apa gitu Nggak loh. perlu ngerti perkata apa. Iya. Tapi, oh poinnya ini. Karena kalau betul. satu-satu Oke. pusing juga. bentar gitu. Dan mungkin gara-gara kita juga sering apa ya, bekerja bareng mereka juga, kayak misalkan 2 orang dan lain-lain, ngomong-ngomong kita harus ngobrol kan. Iya. Jadi akhirnya kita terbiasa juga dengan apa yang mereka omongin kayak gitu sih. Keren. Dan bahasanya sendiri ini bukan kita doang ya. Ternyata pas sana ternyata banyak juga meme-meme di TikTok atau Iya. Instagram. Meme. Ya meme. Ya video lucu. Maksudnya emang aksen Australia sendiri agak sedikit berbeda. Mungkin Berbeda. banyak yang tahu juga ya. Maksudnya dibandingkan mungkin Amerika ataupun Inggris ataupun segala macam Iya, agak berbeda. British. Banyak tuh video-video kayak orang ekspektasi kalau Australia tuh English bakal bagus. Iya, tapi makin jelek. With better, terus ada orang ngomong Australia yang front down dan mereka juga mengaku gitu kalau Iya. misalnya banyak banget orang mungkin dari luar Australia ngerasa Australia itu agak susah gitu, Iya, karena betul. mereka ngerasa mulutnya tuh agak sedikit nggak terlalu terbuka ngomong dan cepet kayak kumur-kumur banget. Iya, Jadi kadang kumur-kumur waduh ini ngomong apa gitu. Soalnya ada perbandingan kalau di tempat aku ada perbandingan Iya. sama orang Inggris, ada orang yang UK emang kerja di sana, itu beda banget gitu, maksudnya sangat bisa dimengerti kalau yang UK kalau dia ngomong apa gitu. Kalau satu lagi ini ngomong apa dan itu aksen mereka dan itu udah susah. Ada lagi yang ngomongnya udah nyeret kayak Aduh. kalau itu lagi gitu kayak wah ini ngomong apa Iya. ya, makanya tadi ngomong pardon atau hey apa segala macam Gitu. hey makanya sering banget terjadi konversasi yang ini nggak nyambung nih. Iya. Ini nggak nyambung nih kita ngobrol. Dan bukan kita juga, mereka pun sering Mereka gitu. juga Mereka pasti yang gitu. sesamanya juga. Oh enggak, maksudnya kita ke mereka seperti itu, Oh, mereka ke kita oh, seperti iya. itu, karena ya apa ya, memang kita kan gapnya berbeda ya dalam bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kita juga Bukan kadang-kadang bahasa ibu lah. iya, jadi kita juga kadang-kadang kayak miscommunication dengan satu sama lain lah, tapi ya itu sih yang Tapi antara mereka juga loh. iya. Antara mereka kadang saking emang mereka ngomong cepet dan kumur-kumur gitu, kadang mereka juga mengerti hey atau aduh kenapa ngomong apa gitu. Tapi kadang mereka juga smooth banget gitu loh ngomong. Kadang mereka kumur-kumur banget tapi mereka paham, terus kayak udah aku nggak bisa. Iya. Aku nggak bisa Kayak hari gitu. ngomongin. Dan satu lagi selain aksen slangnya. Ya, betul. Slangnya Slang. banyak kita belajar teori, vocab dan segala macam. Itu di sana apa gitu ya? Dan itu sebenarnya nggak tahu ya itu slang di cattle, maksudnya cattle industry doang atau di seluruh Australia atau di Northern Territory doang. Cuma banyak banget slang gitu. Misalkan ada Mickey's, terus ada apa clean skin yang kayak gitu kan sebenarnya dalam vocabulary misalkan yang kita temuin di kamus bahasa itu nggak ada. Nggak ada, kan. iya. Cuma misalkan Mickey's itu adalah bull yang masih muda, jadi sapi jantan yang belum dikastrasi dan masih muda. Terus biasanya
clean skin itu liar dan belum sama sekali belum di ear tagging, belum di branding. Jadi banyak banget kosakata yang kita harus tahu juga karena biasanya mereka menggunakan kata-kata tersebut gitu. Jadi kadang masih bingung juga ini apa, mereka ngomong apa. Cuma ya mau ngomong belajar. Apalagi perintah-perintah kayak chop in. Nah, chop in ya, apa betul. segala macam kayak gitu kan mungkin nggak familiar aja gitu. Mungkin ada artinya tapi nggak familiar aja gitu. Ya, betul. Ya, apa nih? Terus awal kita diem, sering banget tuh bisa disuruh apa karena nggak tahu kita diem. Aduh. What? Terus nanti habis itu ditanya, what are you doing? Apa deh? Terus dia lagi jadi kayak ya udah. Ya awal-awal sih kita pasti aduh ini kenapa kita gini banget ya. Tapi ya itu pengalamannya ramenya di situ sih sebenarnya. Kita udah denger yang paling rame-rame nih. Sekarang aku mau denger tantangan atau hambatan apa sih yang dihadapi sama Teh Hane sama Kang Luhur nih? Sebenarnya yang pertama ya selain dari language adalah tadi work ethic mereka. Karena mungkin selama di Nangor kan kita kayak nggak kerja ngapa-ngapain ya, maksudnya kita cuma duduk kuliah, nyimak, dan apalagi itu waktunya kebetulan lagi libur. Dan libur kan biasanya kita nonton apa pokoknya kita santai-santai lah. Sedangkan udah di sana tuh mereka tertib banget, work ethic mereka tuh bagus, profesional, tepat waktu dan lain-lain. Itu sebenarnya untuk adaptasinya kita harus butuh waktu juga sih karena mereka kita tuh di sana tuh kerja yang lumayan berat sih sebenarnya ya. Berat, misalkan kita ngangkat karung suplemen 25 kilo dan kerja-kerja dan lain itu kan sebenarnya bukan hal yang kita biasa lakukan di Indonesia. Dan itu sebenarnya tantangannya adalah kita harus adaptasi yang awalnya kita nggak ngapa-ngapain terus kita tiba-tiba dapat pekerjaan atau aktivitas yang berat sehari-hari dan itu lumayan susah sih ngimbanginnya. Cuma ya mau nggak mau kita harus adaptasikan. Dan terus tadi language-nya juga, language barrier kita karena kita mungkin beberapa orang juga kita baru pertama kali belajar bahasa Inggris dan tadi accent mereka juga yang kental banget, jadi ya miscommunication dan lain-lain. Terus hambatan sebenarnya makanan juga tadi bisa ya jadi hambatan karena gak tau ya, fun fact aja ya di Lakefield ini lunch itu mereka, aku nggak tahu ya ini semuanya atau enggak, cuma kalau lunch tuh mereka nggak pernah masak yang makanan anget. Jadi biasanya kita tuh makan makanan dingin, sandwich dan lain-lain. Dan nggak dulu deh. Maksudnya mungkin sebenarnya enak, cuma karena aku nggak terbiasa dan mungkin aku kurang comfortable dengan makanan itu, biasanya akhirnya aku pun jadi nggak makan, cuma makan buah doang. Cuma itu karena pilihan aku kan, sebenarnya mereka menyediakan, jadi kayak ya itu mah pilihan masing-masing. Udah sih mungkin kendala aku itu sih sebenarnya. Wih. Kalau kendala tapi kalau ditanya kendala utama besar paling utama sih makanan, benar. Makanan ya. Kalau misalnya kerja apa sih kalau itu ya lama-lama kita beradaptasi. Terbiasa. Nah, masalahnya kalau makanan sampai mau pulang juga nggak adaptasi. Maksudnya masih susah nih mulut nih gitu maksudnya. Kalau kerja kan hari minggu pertama biasa lah, kalau kita PKL magang berat nih, minggu kedua mulai kebiasa. Oh ritmenya gini, gini. Bakal sering gitu karena ya tadi mungkin kita nggak biasa aja kerja lagi kerja terus tiap hari gitu. Tapi itu makanan yang sampai akhir bener-bener wah ini ya sebenarnya emang nyetok sih kayak mie goreng. Mungkin lebih banyak makan mie goreng di sana daripada di kosan. Iya, benar banget. Dihitung-hitung ya, karena beli itu kemarin mungkin 20 bungkus. Waduh, sering banget bawa dari Indonesia tuh. Mereka nyetokin kita. Wow. Udah tahu. Aku beli. Ya kalau sebenarnya kalau di training itu di training disediain banyak banget sepak-pak mie goreng, dan bahkan karena terlalu banyak aku bungkus untuk pulang. Jadi kayak sebenarnya banyak ya. Cuma dan di Australia juga Indomie mie goreng tuh bukan yang aneh lah gitu, maksudnya ada juga kadang di stok, kadang juga di supermarket ada. Jadi itu makanan yang paling kalau aku bisa terima ya gitu. Soalnya sebenarnya bagusnya sih bawa bumbu ya, bisa masak, tapi waktu itu kebetulan nggak sempat beli kalau saya. Jadi udah pernah bikin nasi goreng pakai cuma sambal yang tidak pedes, apapun garam ya, wah ini berasa lah sama telur ya beres gitu. Jadi ya makanan sih ya tantangannya sama Teh Hane sama Kang Luhur. Makanan yang aduh kayaknya gimana gitu ya mengatasinya gitu. Belum ketemu kalau yang tadi kan adaptasi. Kecuali kalau masak sendiri sih udah itu paling tepat. Kalau misalkan kamu kangen masakan Indonesia, udah masak sendiri paling benar. Soalnya belum tentu juga kita makan masakan Indonesia di sana bakal taste-nya sama. Oke, udah paling benar kita masak sendiri aja. Karena kan masaknya bukan buat kita doang. Iya, rame-rame ya. Jadi ya mayoritas dari mereka ya enaknya kayak gitu. Aku mau nanya sama Teh Hane, apa sih manfaat yang Teh Hane rasain nih setelah mengikuti program ini?
program Kasih ini. Oke. Sebenarnya yang aku highlight banget adalah untuk wanita ya, apalagi di peternakan gitu ya di Indonesia. Di sana tuh perempuannya tuh keren-keren banget ya Kang. Iya, keren banget. Jadi mereka tuh desainnya. Tapi ini benar fakta karena selama kita training itu terutama di Alice Spring kita naik motor dan lain-lain itu semuanya perempuan yang ngajarin, semuanya perempuan. Dan terus pribadi di station aku sendiri itu salah satu anak perempuan dari ownernya itu dia tuh bisa semuanya. Jadi pertama bisa horse, bisa berkuda, terus bisa untuk processing dan lain, cattle processing, mastering gitu tuh dia tuh bisa semua. Jadi maksudnya yang benefit yang aku rasa itu ya harus bisa lah, kita juga sebagai perempuan tuh harus segala bisa lah, jangan terlalu tergantung sama orang atau orang lain dan maksudnya cowok dan lain, pokoknya kita tuh sebagai perempuan harus bisa segalanya juga gitu. Jadi keren banget, gak ada batasan lah gitu lah. Kalau dari Kang Luhur nih? Ya tapi ngerasa juga maksudnya ada satu station yang isinya hampir cowoknya cuma 3 orang kalau nggak salah, pekerja lapangan maksudnya stockman-nya itu kayak sisanya dan perempuan semua dan mereka bisa-bisa aja gitu. Dan yang patut di ini ya mereka kadang mungkin gak mau dibantu, malah bisa ngapain dibantu sih? Bener banget. Mereka nggak gengsi kayak misalnya ngangkat apa gitu kayak aduh ya gitu-gitulah maksudnya mereka ini gua masih kuat ya gua angkat sendiri malah kadang ini gua mau dibantu ya karena kita kan mungkin ya laki-laki ada rasa kayak bantuin aja nggak apa-apa aja gitu ngapain kosong juga gitu, malah ada satu sih jangan usah dibantu kecuali kalau dia minta bantuan, tapi memang pasti ada lah perempuan masih dari sisi feminimnya gitu. Jadi tawarin aja katanya kalau misalnya kita kan juga nanya gitu gimana kalau misalnya interaksi sama perempuan yang agak sedikit kuat gitu kan maksudnya kita nanya gitu ya tawarin aja, tapi kalau dia nggak bilang no worries ataupun no problem you right atau segala macam ya udah biarin aja, nggak usah merasa nggak enak kita nggak bantuin gitu. Tapi ya bener perempuannya gila sih, gila banget dan ya masih muda-muda kuat apa segala macam itunya yang kayak ini dan sempat ngobrol juga malah sekarang mungkin hampir banyaknya di stasiun itu pekerjaannya perempuan. Lupa persen 60% apa gimana. Jadi kalau ada buka rekrutmen misalnya dari 10 orang yang daftar mungkin 6-nya itu pasti perempuan yang daftar. Jadi banyak perempuan yang sana yang lebih tertarik sama pekerjaan istilahnya ini kan kerja kasar lah ya. Maksudnya bukan di office. Ada mungkin office tapi mereka milih yang di lapangannya dan itu nggak jadi sebuah kayak ngapain sih cewek kerja di sana. Betul. Dan mereka kotor-kotoran, debu-debuan, tangan berdarah apa segala macam. Ya udah. Iya, mereka tuh kayak enjoy aja dengan hal itu semua di luar pekerjaan berat tuh, jadi itu kayak inspiring sih sebenarnya. Inspiring banget. Apalagi kalau cowok malu kalau misalnya kalah sama mereka aja bisa, masa kita enggak sih? Dan mereka bisa nyetir truk apa segala macam yang mungkin kita di sini kayak nggak mungkin ya ada bisa kayak gini gitu. Ya maksudnya jarang lah kita ketemu kayak gitu. Itu sih yang belajar ya Bang, etik dan ya kegiatan sehari-hari mereka sih. Keren banget lah gitu ya. Keren banget sih. Mungkin ini mau ke pertanyaan terakhir nih sekaligus menutup segmen pada sore kali ini. Dari Teh Aneh, apa sih motivasi dari Teh Aneh buat teman-teman di luar sana? Pertanyaan yang paling kita gimana ya? Iya, paling dihindari. Uang di sini. Kayak ditanya motivasi tuh berat banget sumpah jujur ditanya. Atau enggak kasih semangat deh sama teman-teman di luar sana yang pengen mengikuti magang di luar negeri. Dalam motivasi. Sebenarnya kalau motivasi ini aku sering banget ketemu orang yang katanya gak bisa bahasa Inggris. Jadi itu gak masalah sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian pengen sesuatu, misalkan ada yang harus requirement bahasa Inggris dan apa-apa, ya kalian belajar gitu. Belajar, jadi jangan karena gak bisa ya udah stay diam gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen belajar karena sekarang pun platform untuk belajar banyak banget kan, YouTube, TikTok dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kamu menginginkan sesuatu ya kejar hal itu. Dan terutama untuk perempuan perempuan yang khususnya di peternakan ini jangan kayak misalkan gara-gara perempuan harus di balik layar dan harus misalkan beres-beres gitu doang. Enggak, kita juga bisa lapangan, kita bisa handle cattle dan lain-lain. Jadi pokoknya jangan setengah-setengah untuk mengerjakan sesuatu. Oke. Dari Kang Luhur atau cukup? Sekarang banyakan cewek banyakan cowok. Yang terima banyakan cewek tapi maksudnya dari alumni sebelumnya juga banyak cewek kok. Jadi program ini enggak cowok doang, enggak cewek doang. 9 cewek. 9 cewek 11 cowok. Iya. Apa ya motivasi kalau tadi mungkin dari cerita ini aja kenapa bisa ikutan dan
awalnya kan mikir program ini udah nggak ada dan nggak punya harapan sama sekali gitu, kayak oh ini nggak bakal ada kesempatan ke saya, dan tadi juga mungkin bahasa Inggris saya juga nggak terlalu bagus gitu, jadi ya udah nggak pernah ada harapan aja gitu. Tapi ya intinya mah jangan percaya aja kalau orang punya masa masing-masing aja gitu, jangan oh udah nggak ada harapan terus kita malah nggak ada berusaha sama sekali gitu kan. Tadi makanya nothing tulus aja, cobain aja gitu dengan mungkin bahasa Inggris yang mungkin belum mumpuni apa sih, nilai TOEFL juga kurang, ternyata nggak jadi hambatan gitu. Jadi ya udah kalau ada kesempatan ya cobain aja, dan juga sama ya setiap orang punya masalah masing-masing lah, jadi santai aja gitu, nggak usah terlalu gimana nggak usah terlalu ngoyo atau terlalu ambisius terhadap sesuatu lah. Itu sih jangan terlalu. Betul. Lebih baik gagal mencoba daripada nggak mencoba sama. Yes, asik. Itu saya tidak bisa memotivasi. Saya jujur aja, kalau ditanya gimana cara masuknya, ya cuma aja gitu sih. Terus mempersiapkan kamu segalanya, terus ya udah gitu. Tapi di balik itu tidak sesimpel itu ya. Iya, jadi kalau di gimana sih cara tip and triknya gitu? Coba aja daftar, kalau ada daftar udah gitu ya, masa nanti lu terima apa enggak ya? Nggak ada yang tahu gitu. Itu tadi lebih baik mencoba gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Nah, mungkin teman-teman dari closing statement Kang Luhur dan juga Teh Anai sekaligus menutup acara podcast kita pada kali ini. Aku ini Mustika Sari dan juga Teh Anai. Luhur pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.